Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja di rumah dan selalu bahagia. Saya Harista dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Kiat Membentuk Tim Kerja yang Sempurna dan Efektif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan menambah wawasan teman-teman. Ini adalah anggota kelompok 2. Ada Dianti Pratiwi Ginting, Doni Ardianto, Vina Aulia Rahmatika, Nadia Sapara, Rumawan Budiaji, Febri Hardianto, Olviandita Novia Rizaning Tias, Isyatal Muhits, Vicky Nuruliana Rezeki, dan saya sendiri Harista Widyasuti. Masing-masing anggota kelompok memiliki perannya masing-masing dalam pembuatan tugas kali ini. Apa saja dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya? Berikut adalah pembagian tugas kelompok 2. Yang pertama, yaitu tugas menyusun materi, yaitu yang bertanggung jawab atas pencarian dan penyusunan materi yang akan disampaikan. Kedua, yaitu PowerPoint. Bertanggung jawab atas penyusunan urutan materi dalam PowerPoint, kesesuaian poin-poin yang akan disampaikan, dan desain visual PowerPoint. Tugas ketiga, yaitu audio. Bertanggung jawab atas audio yang akan direkam bersama dengan PowerPoint. Satu orang menyusun teks sehingga orang kedua dapat merekam dengan baik. Tugas keempat yaitu video, yaitu bertanggung jawab atas pengeditan video yang dimana video yang dimaksud merupakan video gabungan dari PowerPoint dan audio sehingga setelah digabung dapat menjadi video presentasi. Tugas kelima yaitu presentasi, yang bertanggung jawab atas presentasi pada pertemuan di Google Meet. Demikian pembagian tugas kelompok 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Tim kerja. Apa sih yang dimaksud dengan tim kerja? Kalian pasti pernah berkelompok membentuk tim kerja. Yang dimaksud tim kerja adalah kelompok kecil orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, bertemu dengan sukarela secara teratur untuk mengidentifikasikan dan menganalisis penyebab masalah, serta merekomendasikan penyelesaian masalah, dan jika memungkinkan, mengimplementasikan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mengembangkan sebuah tim kerja yang efektif dan mencapai kedewasaan, perlu memerlukan waktu beberapa tahun. Menurut Smith dan Katzenbach, bahwa membangun sebuah tim yang efektif bukanlah pekerjaan lampu ajaib. Efektivitas tim memiliki dua dimensi, yaitu kinerja tim dan kelangsungan hidup. Kinerja tim merujuk pada tingkatan output tim yang sesuai atau melebihi kinerja standar yang diberikan oleh penyelia maupun pelanggan di dalam atau luar organisasi. Sedangkan kelangsungan hidup merujuk pada tingkat di mana proses tim mampu memelihara dan meningkatkan kapabilitas dan keinginan anggota tim. Sebuah tim merupakan sekelompok orang-orang dalam jumlah kecil dengan keterampilan yang berbeda, namun mereka berkomitmen terhadap tujuan, ukuran kinerja, dan pendekatan yang sama, sehingga tanggung jawab yang diambil pun sama. Berikut beberapa tujuan dari bekerja dalam sebuah tim, yaitu untuk memperlancar aktivitas pekerjaan. Kedua, untuk memanfaatkan potensi setiap anggota kelompok. Ketiga, untuk bekerja sama-sama dan saling memberi dukungan. Yang keempat, adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan adil untuk setiap anggota tim, serta untuk mengefisiensikan waktu dan biaya. Karakteristik yang dibutuhkan dalam kerja sama tim antara lain dibutuhkan 2 orang atau lebih, memiliki interaksi reguler, dan memiliki tujuan kinerja yang sama. Ketiga karakteristik tersebut dapat mempengaruhi proses internal tim. Hal ini kemudian membuat kerjasama tim dapat mempengaruhi hasil dan kepuasan. Hal ini menyebabkan para pemimpin dalam tim harus memahami dan mengatur kekompakan, norma-norma, dan konflik supaya mereka dapat membangun sebuah tim yang efektif dan solid. Ada beberapa sifat penting yang dapat membangun kerjasama tim yang baik, antara lain mengenal lebih baik dan akrab dengan anggota tim. Yang kedua, konsentrasi dalam tim sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, membutuhkan kekompakan. Dan yang keempat adalah
Anggota tim tidak diwajibkan untuk terlalu selektif terhadap orang yang tidak dikenal karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil kerja mereka. Kerja sama tim dapat terbentuk melalui kepercayaan dan kekompakan. Semakin tinggi rasa percaya antar setiap anggota tim, maka semakin baik pula kerja sama tim. Kerja sama tim harus efektif agar memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja karyawan dan hasil kerja dalam suatu lembaga atau organisasi. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun perusahaan. Tim efektif adalah kapasitas sebuah tim untuk menyelesaikan atau meraih sasaran yang diatur oleh seorang profesional yang ditunjuk dalam suatu organisasi. Evaluasi bagaimana sebuah tim itu efektif diperoleh dengan bantuan berbagai komponen dan diturunkan dari teori dan penelitian yang melahirkan deskripsi tentang sifat dari keefektifan sebuah tim. Adapun karakteristik kerjasama tim yang efektif adalah 1. Tujuan yang jelas. 2. Informalitas. 3. Partisipasi. 4. Mendengarkan. 5. Adab ketidaksepakatan. Dan 6. Konsensus keputusan. 7. Komunikasi terbuka. 8. Kejelasan peran dan tugas kerja. 9. Berbagi kepemimpinan. 10. Hubungan eksternal. 11. Keragaman gaya. Dan 12. Penilaian diri. Efektivitas organisasi sebagian besar bergantung pada aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam tim ketika mereka melakukan tugas yang berkaitan dengan tujuan bersama. Sebuah tim dapat terus memperbaiki efektivitasnya dengan fokus pada 5 kunci utama, yaitu tujuan, prosedur, hubungan, kepemimpinan, serta selalu sadar dan responsif terhadap lingkungan internal dan eksternal mereka. Kemampuan yang dibutuhkan dalam pembentukan tim yang efektif adalah kemampuan teknis dari setiap anggota tim, kemampuan diri untuk memahami orang lain dan kepentingan tim, kemampuan komunikasi dari anggota tim, dan kemampuan untuk mempengaruhi dalam hal positif antar personil. Berikut prinsip-prinsip cara membangun tim yang efektif. Yang pertama, memiliki skill kepemimpinan. Hal yang paling pertama untuk membangun tim efektif dan perspektif adalah keahlian kepemimpinan yang tepat. Dengan cara membina kepercayaan melalui kejujuran dan transparansi. Yang kedua, membangun dan membina hubungan dengan anggota tim. Dengan cara memahami cara membangun hubungan dengan masing-masing karyawan. Ada beberapa cara untuk mengetahui siapa dan bagaimana karakter karyawan. Salah satunya adalah dengan memahami tipe kepribadian manusia. Ada 4 karakter dasar manusia, yaitu flegmatis, melankolis, sanguinis, serta koleris. Seseorang dengan tipe karakter flegmatis memiliki kepribadian yang mudah diatur, cenderung pendiam, tenang, suka mengalah, memiliki rasa toleransi tinggi, mudah untuk disuruh, dan kerap bersedia melakukan dan tidak menyukai pertikaian. Ketika dihadapkan dalam suatu masalah, maka seorang flegmatis akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Tipe kepribadian melankolis merupakan tipe kepribadian yang bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dalam hal-hal kecil. Secara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis sempurna tampak rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku rapi, serta tulisan rapi. Karakteristik sanguinis merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi pusat perhatian, ingin selalu disenangi, menyukai kepopuleran, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka selalu senang apabila berada di tempat yang ramai, dalam situasi gembira, pesta, atau berkumpul dengan teman-teman.
Seorang sanguinis senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, namun hidupnya tidak teratur, selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Yang terakhir adalah koleris. Koleris merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah, serta tidak mudah mengalah. Namun, di balik semua kesempurnaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya yang besar, seorang koleris cenderung jarang bersenang-senang. Membangun dan membina hubungan antar anggota tim. Ketika anggota tim atau karyawan sudah mulai berkolaborasi, pelajari cara mereka bekerja sama, serta ambil langkah untuk meningkatkan kualitas komunikasi, kerjasama, serta kepercayaan di antara mereka. Apabila terjadi suatu konflik, selesaikan konflik tersebut dengan cara menyenangkan semua pihak. Dengarkan argumen tersebut dengan cara bertindak menjadi mediator. Cara lain yang bisa digunakan adalah menggunakan brainstorming, solusi permasalahan yang dapat memberi kekuatan dan motivasi kepada anggota tim serta berpotensi menghasilkan solusi baru. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah bahwa kerjasama dalam tim merupakan cara paling ampuh ataupun efektif untuk menyatukan seluruh anggota. Kerjasama dalam tim dapat membantu anggota-anggotanya melaksanakan tugas mereka dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dengan hasil yang lebih baik. Terbentuknya tim yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan perusahaan. Berikut adalah sumber-sumber pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi tema 2, yaitu kiat membentuk tim kerja yang sempurna dan efektif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.